eh, ini versi bakteri. Kemudian ada nama Alkitab ya, perempuan juga di Katolik. Kalau ke Katolik biasanya ada nama Yudit ya. Orang Katolik mungkin sering dengar Yudit, tapi orang gereja jarang dengar. Yudit itu juga perempuan ya, perempuan yang yang berperang, pahlawan perempuan itu. Orang Katolik semua tahu ya. Itu nama kitab perempuan. Kemudian kata kunci itu di sini kasih setia. Kasih setia, bukan hanya sebuah cinta ya antara Rut dan Boaz, tapi itu kasih setia itu penting, namanya hesed. Kemudian menebus, konsep menebus itu sangat penting, namanya goel. Ayat inti di sini, mengapa kitab Rut itu lokasinya sesudah kitab Hakim-Hakim, kemudian sebelum Samuel. Jadi harus mau menjelaskan pada zaman hakim-hakim yang begitu gelap itu bagaimana diselesaikan. Itu pertanyaannya, pertanyaan. Sehingga perlu raja. Itu yaitu Daud. Kemudian nanti satu Samuel ya. Kalau ada raja harus yang mengurapinya, harus yang orang yang mengurapi raja itu perlu. Sehingga Nabi Samuel ceritanya dimulai di dalam satu Samuel ya. Kemudian bukan sebuah kisah sebuah keluarga saja kasih cinta, tapi kisah keselamatan Allah, itu hesed. Kemudian tempat kejadian kisah Rut itu terus pindah, pasal 1 agak jauh, daerah Moab. Kemudian pasal 2 itu Bethlehem. Bethlehem itu sangat penting ya, Bethlehem sangat penting karena Bethlehem itu dianggap tempat aman sejak kitab Hakim-Hakim. Katanya internetnya mati ya. Bethlehem. Karena Bethlehem itu artinya ya, bet itu bait ya, bait, lehem itu roti, rumah roti. Maka kemarin orang Lewi yang punya gundik ya, gundik Hakim pasal 19 ya, dia bermalam-malam di sana di Bethlehem, di rumah mertuanya. Karena penulis Hakim-Hakimnya sangat suka sama kota Bethlehem ini sejak dulu. Dan juga mengapa disebut rumah roti? Karena sejak dulu memang daerah lain ada kelaparan, tapi tetap ada hasil panen di Bethlehem. Jadi tempat aman juga. Jadi Bethlehem itu pentingnya karena ini tempat kelahiran Daud, tempat kelahiran Yesus Kristus. Kemudian pasal 2 ya, pindah lagi ladang, tempat pengirikan Boaz. Kemudian nanti pintu gerbang, besok pasal 4. Pintu gerbang itu apa artinya? Pintu gerbang itu di dalam perjanjian lama artinya pengadilan. Karena pintu gerbang itu banyak orang ramai di sana dilaksanakan perkara-perkara oleh hakimnya, sehingga itu pintu gerbang pasti harus ada saksinya besok mungkin. Kemudian goer itu redeemer ya, penebus. Saudara mereka, antar saudara mereka ada yang hilang tanah atau suaminya, itu saudara terdekat itu harus menjadi penggantinya, penebusnya. Jadi itu sudah belajar ya imamat. Kemudian Rut itu perempuan Moab. Kemudian kebetulan itu banyak tertulis di dalam kitab 2 kali ya, bukan banyak, 2 kali sebenarnya lumayan banyak di dalam Alkitab. Jarang pakai kata kebetulan karena ini kata orang tidak percaya. Orang percaya tidak ada kata kebetulan kan, tapi di kitab Rut itu ada kata kebetulan. Maka Erai mungkin Erai mau memperbaiki kata kebetulan ini. Sebenarnya mungkin enggak masalah, enggak masalah. Erai mau ganti kata kebetulan dengan ternyata, itu mungkin dua-duanya sama, tapi dalam hal kebetulan itu ya Allah melaksanakan rencananya. Jadi di dalam kitab Rut itu Yahweh tidak berbicara langsung ya. Kitab yang lain biasanya Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Yosua. Jadi tapi di dalam kitab Rut itu, kitab Hakim-Hakim juga jarang. Allah jarang berbicara.
langsung secara langsung. Itu kita harus tahu ya. Allah berfirman kepada Rut itu tidak ada. Jadi dalam perikop atau kitab seperti ini ya, Allah tidak berbicara secara langsung, itu kita harus tahu. Di belakang cerita itu sudah ada rencana Yahweh itu. Itu harus dimengerti. Susunan kitab Rut di dalam kitab agama Yahudi ya. Sampai sekarang agama Yahudi biasanya lokasi tempat susunan kitab agama Yahudi itu kitab Rut lokasi di mana? Sesudah Amsal. Kalau Amsal kemudian baru kitab Rut. Mengapa? Amsal pasal 31 itu tentang perempuan bijaksana ya. Perempuan bijaksana itu siapa? Itu artinya Rut, kemudian Kidung Agung, itu susunannya kitab agama Yahudi ya. Amsal, kemudian Rut, kemudian Kidung Agung. Kidung Agung itu perempuan apa ya? Perempuan istri perempuan dari mana itu? Dari Sulami ya, Sulami. Jadi tapi di dalam Alkitab ya Kristen itu beda. Lokasinya, tempatnya sesudah hakim-hakim. Karena ini mau menjelaskan tentang keselamatan, bukan perempuan bijaksana atau perempuan baik, enggak. Kemudian agama Yahudi biasanya hari raya Pentakosta ya. Sampai sekarang kalau ke Israel biasanya hari raya Pentakosta itu wajib dibaca. Karena itu ada kaitan dengan musim menuai, cerai dan kandung ya. Hari raya Pentakosta biasa dibaca. Jadi pasal yang pertama pulang. Pada zaman para hakimnya, masih zaman hakimnya, ada kelaparan. Mengapa ada kelaparan? Kelaparan itu hukuman dari Tuhan ya. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan sehingga ada kelaparan. Kemudian pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya, kedua laki-laki ke Moab, daerah Moab. Orang percaya tidak boleh datang ke Moab seperti Abraham datang ke Mesir ya. Tetapi ada kelaparan seperti Abraham, mereka pindah ke luar negeri ya. Luar negeri tidak ada gereja sama sekali, semua orang tidak percaya. Jadi artinya mereka meninggalkan imannya. Tapi justru nama Elimelek itu agak lucu. Elimelek itu tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Elimelek itu Allah adalah raja. Artinya namanya bagus, namanya kelihatannya beriman, tetapi mereka pindah ke tempat yang tidak ada orang percaya. Naomi itu sukacita, Mara itu nanti diganti nama baru ya, Mara. Manusia biasa suka mengganti nama yang lebih bagus artinya, tapi dia mau ganti nama yang lebih jelek. Awalnya sukacita, tapi mau menderita karena kehidupannya memang seperti itu. Setiap itu nama di dalam kitab Rut itu ada artinya ya, dan itu kehidupan mereka juga ada kaitannya. Mahalon, orang lemah cepat meninggal. Kilion, anak yang kedua, habis. Kalau sudah habis, kemudian harus pulang. Rut itu keturunan. Maka ya keturunan nenek moyang Yesus Kristus ya. Boas itu penguasa. Moab itu ya dunia yang mewah, dosa, penuh dengan dosa. Kalau membaca kitab bilangannya, penuh dengan dosa ya, di Sitim ya. Musuh Israel. Kemudian Bethlehem itu nama yang lain, Efrat ya. Efrat dari Bethlehem Yehuda itu. Efrat itu sama. Efrat itu artinya tanah subur. Itu sama dengan Bethlehem. Bethlehem ada tempat kuburan lahir ya. Tempat aman, rumah roti, kota kelahiran Yesus, Daud Yesus ya. Kemudian sudah tahu ya ceritanya, Naomi 3 kali ya menawarkan pulang ke Moab. Di tengah perjalanan menuju ke Bethlehem, Orpa ya, menantu ya pulang 3 kali, itu ayat 8, 12, 15. Jadi dia berugi besar ya. Dia tidak tahu kesempatan ini apa arti, tapi Rut tetap ikut
dia bilang, dia begitu seperti ini ya, telah pulang iparmu. Orfa sudah pulang kepada bangsanya dan kepada para allahnya, itu penting. Bangsanya dan kepada para allahnya yang mereka orang Moab sembah. Jadi bukan hanya menghormati mertua sehingga ikut, tidak. Itu ada kaitan dengan imannya, agamanya. Jadi pulang ke Moab itu artinya mengikuti bangsanya dan para Allah, banyak Allah yang disembah oleh Moab. Tetapi Naomi ya tetap berkata, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Maka dia meninggalkan keluarganya semuanya, mungkin tanah kelahirannya semua, sehingga disebut Abraham wanita. Itu Naomi namanya diganti. Kemudian demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Lut, perempuan Moab itu. Perempuan Moab itu terus ditulis ya, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka di Bethlehem pada musim menuai jelai. Jadi musim menuai jelai dan musim menuai gandum atau tempat pengirikan itu sekarang penting sekali. Itu dasarnya cerita. Itu apa artinya? Mengapa ini terjadi pada musim permulaan dan musim menuai jelai? Itu artinya kalau panen itu masa paling berbahagia. Biasanya musim menuai jelai itu hampir sama dengan hari raya Pentakosta di zaman sekarang ya. April atau Mei sampai Mei ya. Maka banyak hasil panen, jadi masa berbahagia. Jadi cerita ini mungkin suatu nanti ya hasilnya mungkin membuat banyak orang berbahagia. Itu maksudnya. Maka latar belakang kisah ini itu pada permulaan musim menuai. Kemudian pasal 2, Rut dan Boaz ya. Kebetulan mereka bertemu ya. Kebetulan mereka bertemu. Kebetulan Boaz ini juga kaum Elimelek saudara. Sehingga layak ya, penebus ya. Penebus. Tapi Boaz itu anak Lahab. Waktu Yosua masuk ke tanah Kanaannya, itu perempuan itu namanya Rahab, ya, pelacur ya. Rahab itu ibunya. Jadi ini artinya cerita ini, kisah Rut ini mungkin bagian depan kitab Hakim-Hakim secara kronologis ya. Karena anak Lahab itu Boaz itu. Tapi Boaz ini sangat ramah, berbuat baik untuk Rut, orang Moab, perempuan Moab itu. Artinya itu apa arti? Bukan orang baik ya. Penulis mau menjelaskan Boaz ini taat pada hukum Taurat. Pada masa kegelapan, semua orang meninggalkan hukum Taurat, tapi Boaz yang tinggal di Bethlehem tetap taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat berbicara tentang apa? Menolong orang miskin, orang asing, orang Lewi. Jadi ini tetap dilaksanakan. Jadi orang miskin dan bagi orang asing, orang kafir ya, itu orang asing itu orang kafir. Maka Rut juga berterima kasih ya. Jadi sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang dalam mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Kepada orang-orang yang hidup itu artinya Naomi dan Rut, dan orang mati itu suaminya, kedua anaknya. Kalau dia menjadi penebus ya. Jadi mengaruniakan kasih setia. Di sini kasih setia itu namanya hesed ya. Hesed. Hesed itu bahasa aslinya satu kata, tapi bahasa Indonesia itu dua kata ya, karena sulit menjelaskannya. Kasih plus setia. Jadi di dalam perjanjian baru itu seperti agape. Kasih dari Tuhan tanpa syarat, mungkin selama-lamanya, ya seperti sifat Allah. Jadi itu karena hesed. Dia saudara dekat dari Elimelek sehingga wajib menebus. Kemudian Goel tadi jelaskannya. Ini kitab Taurat ya, dalam kitab Imamat. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaum yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat harus
datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Karena miskin mereka jual semua tanah, sehingga tanah itu dipelihara oleh satu suku. Sehingga saudara dekat harus menebusnya untuk saudaranya. Jadi itu Goel. Itu mirip dengan Yesus ya. Yesus orang jatuh ke dalam dosa, dia menjadi penebus, membayar hutang sebagai pengganti. Itu ini jadi di dalam kitab Rut itu Hesed dan Goel itu sangat penting ya, sangat penting. Ini ladang Boas. Sampai sekarang disebut ladang Boasnya. Kemudian di sini ada gereja ya. Gereja ladang gembala. Jadi di Bethlehem, di ladang Boas, apa yang terjadi nanti? Nanti Lukas 2 ayat 8 sampai 11 itu gembala-gembala mendengar tentang kelahiran Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Maka di sini ada gereja ladang gembala. Jadi orang Israel sekarang prawedding biasanya mereka suka ambil foto di sini prawedding karena ini tempat apa ya, jatuh cinta ya Boas dan Rut itu menurut tafsiran mereka ya. Jadi pasal 3 tempat pengirikan. Jadi tempat pengirikan di sini artinya suasana pesta panen, kemudian malam ini terjadi malam. Mengapa mereka mengirikannya gandum pada malam? Karena malam itu tidak panas dan juga ada angin. Angin. Itu maka gampang ya, gampang mendapatkan hasil panennya, sehingga malam terjadi. Dan juga mungkin bisa terjadi sesuatu yang bersembunyi ya. Kemudian di sini Rut dia datang ke tempat pengirikan Boas, kemudian dekat, kemudian aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi di sini sayapmu melindungi hambamu ini. Sayapmu itu artinya seperti permintaan pernikahan. Aku mau menikah dengan kamu. Itu Boas. Itu artinya sayap. Sampai sekarang kalau pernikahan biasanya apa menutupnya itu apa ya, kainnya di atas kepala itu seperti sayap. Untuk apa itu penting? Bukan karena jatuh cinta. Engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi jawaban ini penting. Bukan karena Rut ini mungkin mau menikah dengan bos yang hebat, yang kaya raya. Tidak. Karena alasannya sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Itu menggerakkan hati Boas. Karena sekarang dia memegang imannya untuk meneruskan keluarganya. Maka Boas itu kaget ya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Jadi dia menyebut nama Tuhan, ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali, pasal 2 pernah ketemu ya. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Seperti orang biasa, tidak. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota, kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi cerita Rut ini sudah mungkin diberitahu ya kepada banyak orang, sehingga dia imannya kuat, karena dia memperhatikannya, menebus penebus ini ya. Kemudian dia juga orang baik, rajin ya. Pasal 2, dia sibuk, rajin bekerja. Maka dianggap orang baik. Orang baik. Tetapi pasal 3 ya, ada halangannya di sini masih. Sebelum selesai ceritanya. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus. Masih ada halangannya. Jadi yang membaca pasal 3 ini mungkin halangan ini gimana nanti pasal 4 besok ya, seperti apa, masih ini terjadi atau tidak.
Jadi itu, tapi satu orang ini mungkin tidak mau menebus ya. Jadi seperti Orfa ya, Orfa perempuan Moab yang pulang ke kampung, satu orang ini juga ya, mereka tidak memperhatikan berkatnya. Jadi kemudian memberi 6 takar jelai. Ini apa 6 takar jelai ya sebelum pulangnya di dalam selantangan. Jadi ini sebagai tanda perjanjian, tanda perjanjian. Jadi Rut itu tetap memegang iman dan perbuatannya juga baik. Sehingga melalui pernikahan ya Boaz itu Daud lahir ya, seperti Yesus Kristus ya di Bethlehem. Jadi di sini juga Boaz pergi ke pintu gerbang. Jadi pintu gerbang ini ya, pintu gerbang itu penting. Itu pengadilan, seperti pengadilan. Duduk di sana kebetulan lewat penebus yang disebutkan Boaz itu. Ada satu orang yang dekat. Lalu berkata Boaz, "Hai saudara-saudara, datanglah, dahulu kemari, duduklah di sini." Ya jadi mau menulis notaris ya, mau menulis kontrakan. Tapi dia tidak mau. Sehingga dia seorang, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang meninggalkan kasusnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Kalau dia tidak mau menjadi penebus, ya harus melepas kasut ya. Itu aturan hukum Taurat. Maka Boaz ya menjadi penebus, dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, kiranya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan nama Obed, dialah Isai dan ayah Daud. Kemudian Obed ini memperanakan Isai memperanakan Daud. Maka Injil Matius pasal 1 ayat 5 sampai 6 ya. Salomo memperanakan Boaz dari Rahab ya. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai memperanakan Raja Daud di sini ya, Raja Daud. Jadi di depan nama Salomo tidak pakai raja, hanya di depan nama Daud saja, Raja Daud ya. Jadi Yesus datang sebagai raja melalui keturunan Daud ya, untuk menebus dosa manusia. Jadi itu kesimpulannya, kasih setia Tuhan dipersiapkan dan dinyatakannya pada zaman kegelapan. Zamannya gelap, pusing, tidak begitu jelas jalannya, seperti masa hakim-hakimnya. Sekarang juga bisa ya, sekarang juga merasa gelap, tapi ya kasih setia, hesed Tuhan tetap dipersiapkan. Maka akan dilahirkan Daud dan Yesus ya. Jadi melalui kehidupan saudara-saudara harus melahirkan hidup ya, hidup seperti Yesus dan Daud ya. Seperti nanti 1 Samuel juga sama. Sejarah itu bagaimana sejarah berubah? Mulai dengan satu keluarga. Satu keluarga itu sejarah dunia ini berubah. Melalui keluarga Elkana nanti ya. Melalui keluarga Boaz, ini karya Tuhan betul-betul dinyatakan. Jadi kita harus melahirkan hidup di dalam kehidupan kita. Orang bukan Israel dijadikan orang pilihan. Jadi ini juga Rutnya orang Moab, tapi terpilih ya sebagai orang pilihan, nenek moyang Yesus Kristus ya. Ini sekarang belakangan ini ada gerakan Back to Yerusalem atau Sionisme. Jadi sangat mengutamakan perjanjian lama dan harus memberitakan Injil Israel dulu daripada negara yang lain. Itu namanya gerakan Back to Yerusalem. Itu salah. Tuhan mau menyelamatkan semua orangnya, bukan hanya orang Israel.
Memang kisahnya mulai dari orang Israel, tapi seperti Rut ya, bukan orang Israel pun di dalam Tuhan Yesus Kristus bisa diterima sebagai orang percaya, orang diselamatkan. Yang tiga, tidak ada kebetulannya, tidak ada kebetulan. Jadi belajar Alkitab bersama-sama di RBF ini ya, mungkin beberapa bulan juga bisa, beberapa tahun juga bisa. Itu sebenarnya bukan kebetulan ya, bukan kebetulan, itu rencana Tuhan. Tapi banyak orang mungkin mengabaikannya, tidak memperhatikannya, sehingga berkat Tuhan itu tidak datang. Seperti Orfa dan tadi ada satu orang lagi itu ya, tidak tertulis namanya. Jadi ya untuk mereka kebetulan sia-sia, tapi di dalam Tuhan ya, rencana Tuhan itu sempurna, waktunya, orangnya, tempatnya, semua ada arti. Jadi itu kita harus memahami.